itu terlalu kaku dan terlalu dogmatis ataupun selalu berpegang kepada apa yang diyakini. Padahal kalau di kami ajaran Buddha, Sang Buddha itu mengatakan sesuatu yang membuat kamu susah, melekat, tinggalkan dia, jalankan yang sesuai dengan kemampuanmu, kesanggupanmu. Gimana tanggapanmu? Sebenarnya Buddha dan Islam sama aja. Orang Islam juga begitu. Jadi tidak ada yang memaksa, sesuai dengan kemampuanmu itu sama. Yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama. Allah itu tidak memberatkan. Ya jalankan aja yang sesuai dengan kemampuan. Bahwa semuanya berdasarkan keyakinan, ya iyalah. Masa nggak ada keyakinan? Kalau jalan sakar berdiri tanpa keyakinan ya enggak. Sama aja. Cuman sekarang ini memang sedang terjadi, bukan umat Islam. Saya juga Islam dan saya tidak begitu. Bukan umat Islam, tetapi memang sedang mendapatkan serangan luar biasa dari Islam transnasional. Islam yang sesungguhnya adalah anteknya Yahudi, dibesarkan oleh Yahudi, dulu berperang membela Yahudi, menghancurkan kerajaan Turki Ottoman tahun 1600, zaman Khalifah Ahmad Sani. Di antaranya adalah Abu Su'ud, punya guru namanya Abdul Wahab. Maka kemudian setelah hancur kerajaan Islam, Abu Su'ud dikasih hadiah negara Arab Hijaz. Kemudian dirubah namanya menjadi Saudi Arabia. Arabia kerajaannya Abu Su'ud. Itu maknanya begitu. Alirannya namanya jadi Wahabiyah. Itu. Jadi Wahabi itu yang sekarang ini itu bukan keluarga Rasul. Orang Arab sudah habis, orang-orang yang dulu membela itu sudah dibunuhi semua. Karena kerjasamanya Muawiyah dengan orang-orang Badui itu menghabiskan keturunan Nabi dan keturunan Quraisy. Sampai tinggal satu tok keturunan Nabi, yaitu Sayyid Zainal Abidin. Jadi yang sekarang ada Arab-Arab itu sama sekali bukan keturunan Nabi dan bukan keturunan suku Quraisy atau keturunan Ibrahim, bukan. Itu Arab-Arab Badui, CS-CS-nya Abu Su'ud itu. Jadi bukan mereka yang mengembangkan Islam, bukan. Karena keturunan Rasul dan keturunan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya sudah dihabisin semua oleh Muawiyah, dibunuh. Bahkan Sayyidina Ali itu punya anak, anaknya disembelih, diasing bal-balan Sayyidina Hasan dan Husain itu loh. Jadi jangan keliru bahwa kita aja yang salah kira ngerono wong Arab yo mancung terus disambing tangane bib nyuwun barokah opo. Orang-orang Arab datang ke Indonesia itu cuma mau ngelakeni orang saja kondisi. Cuma mau kawin siri, kawin kontrak di sana. Nah, salahnya kamu punya bangsa Indonesia di memeke didol murah. Pakai mazhab. Hal seperti itu kita rubah niat kita di saat-saat tertentu atau di saat kita hanya mau berangkat pergi haji atau di saat memang kondisinya harus kita rubah. Karena ada mazhab yang boleh kita memakai emas gitu terbiasa. Tapi ada pula mazhab yang tidak. Nah, kalau kita pakai lalu kita niat kita memakai mazhab yang membolehkan, itu bagaimana? Khusus untuk umroh itu memang harus berubah. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa melaksanakan. Dan memang di negara itu berlaku itu. Jadi kita menyesuaikan di sana. Nah, kalau kita nggak mau ngikuti negara sana, madhabnya sana, ya repot. Karena apa? Kalau kita mengikuti negara kita, bayangkan saja kita di sini sholat Isya itu jam 8 malam.
Nah kalau kita sholat isya jam 8 malam, di sana itu jam berapa? Kalau jam 8 malam di sana masih jam 4 sore, masa kita mau sholat isya jam 4 sore? Masih asar. Nah, ini ya salah satu di antaranya hambatannya. Jadi kita memang harus melakukan justifikasi. Kemudian untuk emas, pakai emas boleh apa tidak? Emas yang tidak boleh dipakai adalah yang murni. Padahal sesungguhnya tidak ada emas murni bisa dipakai perhiasan. Pasti dicampur dengan tembaga. Jadi kalau kadar karatnya 18 itu maknanya, karat 18 karat itu maknanya adalah 40% emas, 60% tembaga. Kalau 24 karat itu 80% emas, 20% tembaga. Nggak ada yang emas murni bisa dibikin begitu, nggak bisa karena lentur. Emas yang murni itu penyak-penyok gitu, nggak bisa. Dan lagian begini, jangan sampai kemudian bahwa kita merendah, bahwa kita miskin di hadapan Allah sampai ada julukan al-fakir Allah, boleh. Tetapi ketika di hadapan musuh, kita tidak harus merendahkan diri. Kita tidak harus berpenampilan miskin, tidak. Karena nyombongin orang sombong itu sedekah. Nah kalau kita menghadapi orang-orang di luar agama kita yang memang harus melihat brand name, penampilannya harus oke, ya kenapa kita tidak pakai berlian atau emas? Karena memang mereka menghargainya adalah dengan berlian dan emas. Jadi nyombongin orang sombong, sedekah. Karena dia kaya, nyombongin orang kaya, sedekah. Jadi nggak perlu kita, wah nggak boleh pakai ini, oh saya tetap pakai berlian. Cincin saya ini merah rubi harganya 100 juta. Dan ini berlian. Ini rubi. Karena apa? Yang saya temui pengusaha bangsa ini anaknya Edward Surya Jaya ini. Lah kalau saya pak penampilan lurus lah lagi patake nggo proposal jalur sokongan kacau ini. Ciloko ini. Saya berpenampilan wah dia ngelirik batu saya memang sengaja saya begini-begini biar dia ngelirik gitu. Wah batu, wah rubi 100 juta kan gitu. Lah wis kiai itu mau sombongnya pakai apa? Gak bisa kan? Nah, cincin aja nggak boleh pawaan balong kere itu. Paling pakai serban bisa diukur, sarung masih BAS gitu. BAS itu di atas. Kalau yang ini sih murah 300 juta. Tapi biasanya saya pakai yang 40 sampai 100 juta 600. Memang begitu caranya. Karena ada strategi. Saya pernah itu dinasihati sama orang-orang, Gus nek golek guru ki sing rada sugih. Kenapa Kiai? Kenapa, Mbak? Anek guru kowe kere ndonga dhewe ora iso kok ndonga kawakmu gitu. Nah, karena ada ayatnya loh itu dan itu dibenarkan gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tandanya orang takwa yang disediakan surga seluas langit dan bumi itu apa? Alladzina yunfikuna fi syarra wa darra, memberi. Nenek kere. Jadi syaratnya wong mlebu swarga itu harus sugih, harus mau amal. Anek kere tok iki mlebune ya memang mlebu swarga. Suatu saat Nabi itu sallallahu dia melawak surga itu isinya orang kere tok, sedih dia. Karena apa sedih Rasulullah? Karena swarganya kelas dedean sing ning dhuwur isine wong sugih-sugih lah iso umroh ya to. Iso umroh saja makanya sampai nek dadi ikut pengajian ini kok enggak umroh kebangetan. Karena apa? Sampai sholat 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 kali lipat. Makanya lagi jangan usah aku sing ngene. Saya pernah ketemu sama Kiai Najib Abdullah itu teman saya. Gus, saya sekarang biro itu. Ikut saya. Betul apa?